I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami ingin menganalisa satu kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, kelompok kami akan mengambil satu kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap 13 santriwati. Kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh seorang guru pesantren Madani Boarding School Cibiru, Bandung. Terdapat beberapa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa santriwati bahkan hamil dan melahirkan 9 bayi akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kekerasan dalam kasus ini meliputi pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam bentuk perbuatan apapun dan tidak terbatas pada ruang fisik maupun maya. Selanjutnya, mengapa kekerasan itu terjadi? Kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di pondok pesantren bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi otoritas oleh seorang pelaku yang dalam kasus ini adalah seorang guru di pondok pesantren. Pelaku memanfaatkan kedudukannya sebagai guru dan pengurus pondok pesantren untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap santriwati yang seharusnya dilindungi dan dipercayai oleh mereka. Selain itu juga, kerentanan santriwati yang kesulitan untuk membayar biaya pendidikan juga dapat menjadi sasaran faktor yang memperburuk situasi dan memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Santriwati yang kesulitan membayar biaya pendidikan mungkin merasa terpaksa untuk tetap tinggal di pondok pesantren yang tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap mereka. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, korban seringkali merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut diasingkan atau diusir dari pondok pesantren, atau karena merasa tidak ada yang akan mempercayai mereka. Hal ini dapat memperburuk situasi dan membuat pelaku menjadi leluasa untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Baik, selanjutnya ada solusi untuk mencegah kekerasan seksual. Untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran dan edukasi tentang kekerasan seksual di kalangan santri dan pengurus pondok pesantren. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya, yang kedua ada peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap santriwati pondok pesantren. Pengurus pondok pesantren harus memastikan bahwasannya di dalam pondok pesantren benar-benar aman dan terhindar dari tindakan kekerasan seksual. Selanjutnya, yang ketiga ada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, santriwati dapat memiliki alternatif lain selain tinggal di pondok pesantren yang tidak memberikan perlindungan yang cukup. Solusi selanjutnya adalah peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual harus diadili dan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Yang terakhir adalah peningkatan peran media dalam memberitakan kasus kekerasan seksual. Media harus memastikan bahwa berita yang disajikan harus akurat dan tidak mengeksploitasi korban. Berdiri bersama, Hentikan kekerasan seksual. Kita semua berperan Dalam menciptakan dunia Di mana setiap perempuan merasa aman, dihormati, dan diberdayakan.